Alhamdulillah baik. Oh, haleluya. Inilah orang kalau sudah dijamah Tuhan Yesus mukanya pun berbeda, ya. Ada terang, ada sukacita, ada damai, ada hal yang berbeda. Kalau orang belum berjumpa dengan Tuhan lain, ya, mukanya pun karena apa? Karena ditutupi kegelapan. Ya. Puji Tuhan Ibu, terima kasih Ibu sudah hadir dan akan membagikan apa yang telah Tuhan Yesus kerjakan di dalam hidup Anda. Dan pada malam hari ini saya percaya ada banyak orang yang akan diubahkan Tuhan. Ada banyak orang yang akan mengalami kuasa Tuhan. Karena setiap hari kita terus bicara, bersaksi tentang Tuhan. Makanya kesaksian di dalam Kristen itu kesaksian yang berbeda. Ya. Karena apa? Karena kami mengalami, kami menyaksikan. Kalau ada orang yang berkata, aku bersaksi tidak ada Tuhan selain. Tapi mereka tidak pernah melihat Tuhan. Itu kesaksian bohong itu. Menyesatkan orang lain. Membohongi diri sendiri. Membohongi orang lain. Terus apalagi membohongi Tuhan. Dia tidak pernah lihat Tuhan. Tidak pernah mengalami Tuhan. Tapi dia bersaksi. Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain. Nah, Anda tinggal sambung sendiri. Dan aku bersaksi bahwa rasulnya adalah. Nah, itu. Tidak pernah mengalami. Cuma tahu bersaksi dan disuruh oleh orang lain. Tapi kesaksian di dalam Tuhan Yesus berbeda, teman-teman. Oke, Ibu Bonita, Anda bisa ceritakan bagaimana Tuhan Yesus yang luar biasa, ya, supaya orang-orang lain menjadi luar biasa diberkati dan semakin bernyala-nyala di dalam Tuhan. Dimulai dari latar belakang dulu ya, Bu. Bagaimana Ibu dari keluarga mana, pendidikannya dulu seperti apa, di Muslim seperti apa, terus bagaimana Ibu bisa kenal Tuhan, dan setelah Ibu percaya Tuhan, bagaimana Ibu mengalami tantangan-tantangan dan seterusnya. Oke, Bu Bonita, waktu dan tempat saya serahkan kepada Anda. Silakan Ibu. Ya, terima kasih atas waktunya. Nama saya Sita Bonita. Umur saya sekarang 25 tahun. Saya terlahir sejak kecil seorang Muslim, dilahirkan di keluarga Muslim yang menurut saya tidak terlalu muslimah banget gitu kan, tidak terlalu fanatik dan tidak terlalu cuek juga tidak. Ibu Bonita, sorry Bu, sorry sebentar. Ya. Ini suara Ibu agak kecil ya. Apa bisa dekat ke mic mulutnya? Mic-nya bisa dekatin ke mulut supaya ya, atau suaranya ini, aja agak dibesarin sedikit. ya. Seperti ini. Ya. Dari awal? Posisi ya dari awal. Terus posisi mukanya agak mundur sedikit supaya lebih presisi di kamera. Ya. Oke, mantap. Seperti ini. Ya. Ya. Suaranya agak besar ya, Bu? Ya. Ya, supaya banyak orang tercerahkan, Bu, karena banyak orang yang telinganya tertutup. Ya. Jadi kalau kita bicara pelan-pelan takutnya mampet di telinga, nanti nggak masuk-masuk di telinga mereka. Bagaimana kalau seperti ini, Pak? Ya, oke. Seperti ini. Ya, agak besar jelas? suaranya. Oh, oke, mantap. Ini mantap sekali. Ya. Oke. Baik. Oke, silakan Bu, mulai dari awal ya biar jelas. Ya, mulai dari awal. Nama saya Silakan. Tita Bonita. Saya seorang Muslim. Sampai saat ini di KTP saya masih tetap Muslim. Sejak kecil saya dilahirkan di keluarga Muslim yang tidak terlalu Muslim banget, kan, tidak terlalu fanatik, tidak juga terlalu cuek. Saya dibesarkan di keluarga Muslim yang normal pada umumnya. Saya dari sekolah dasar berbarengan dengan belajar agama seperti biasa, seperti anak lain. Tapi sejak saat masih kecil saya itu merasa ada pertanyaan, Pak. Tapi karena saya dilahirkan dari Muslim, jadi menerima saja. Padahal pertanyaan-pertanyaan saya waktu kecil sudah mengarah ke Isa Al-Masih mungkin. Mulai dari pelajaran guru agama saya yang menceritakan
Menurut Ya, saya Bu, seperti dongeng. Bu Nita, handsetnya dipegang ya, biar agak besar. Ya. Ya, gimana Bu? Pertanyaannya seperti apa waktu itu di Muslim? Jadi pertanyaannya tuh, kenapa setiap ajaran dari Muslim itu menurut saya seperti dongeng, Mbak? Tapi Hmm, saya saat itu tidak berani untuk bertanya, karena takutnya kan kalau kita bertanya hal-hal yang menurut saya itu seperti dongeng, takutnya malah dimarahin dimarahin. kan sama guru, sama guru ngaji Hmm, atau sama orang tua saya. Kamu ikutin saja ya, ya. ajaran yang sudah ada kan, biasanya seperti itu. Makanya cukup saya Hmm, pendem saja. Contohnya, pertanyaan saya itu pernah saya lontarkan ke guru sekolah saya. Kata saya tuh, kenapa ya yang turun ke bumi nanti pada hari kiamat kan Isa Al-Masih, kenapa bukan Nabi Muhammad? Nah, saya pernah ada pertanyaan itu kepada guru saya, tapi kan guru saya cuman bisa menjawab, ya itu kan mau untuk menghakimi orang-orang Kristen. oh, Jadi dari kecil itu doktrinnya itu dari kecil yang berbau-bau agama lain itu udahlah. hmm, Terus kan saya ya cukup ya ya saya ikutin saja itu mungkin itu jawabannya meskipun hati saya tidak menerima kok jawabannya seperti ini. hmm. Terus untuk menghakimi orang Kristen yang menyembah patung katanya. Masa Tuhannya disalib, masa Tuhannya pakai kolor. Nah, saya pernah dengar itu dari guru-guru saya dulu. Gitu Terus ya. kejanggalan, terus pertanyaan lain juga ada. Itu yang kayak dongeng tuh yang rambut dibelah tujuh. Hmm. Terus masalah sholat yang katanya Nabi Kenapa Muhammad itu. rambut di belah tujuh kenapa, Bu? Memang ya jelas Iya tidak masuk kayak di akal ya. iya, iya itu menurut saya seperti dongeng, tapi waktu saat itu saya tidak berani bertanya karena takut dimarahin. Pasti Hmm. langsung ditutup itu pertanyaan kan. Nah, saya itu Hmm. banyak yang membuat saya ganjil, membuat saya yang kok kayak gini banyak pertanyaan yang nggak bisa terjawab gitu sama guru ngaji saya, guru sekolah saya, termasuk ya orang tua saya juga. Terus tawar-menawar masalah sholat katanya. Hmm. Masa masa seorang nabi kepada Tuhan masalah sholat aja harus tawar-menawar. Hmm. Apakah Tuhan tidak tidak tahu kapasitas umatnya harus ada acara tawar-menawar seperti jual beli kan? Hmm. Terus satu lagi itu masalah sholawat kepada Nabi. Hmm. Saya kan suka ikut ya kalau acara apa namanya itu Muludan, Iya, iya. Maulid Nabi kan suka sholawat gitu kan puji-pujian. Saya tuh berpikir gini loh Pak, kok orang Muslim banyak yang fanatik ke orang agama lain yang suka agama itu ibadahnya tuh nyanyi-nyanyi katanya. eh Masa cenah Tuhan dikasih nyanyi gitu kan? Tapi kok saya merasa di agama saya juga kok seperti itu. Masa harus nabi seorang nabi harus disolawatin? Itu kan solawat kayak nyanyi ya Pak ya? Iya, Kalau iya. menurut saya, heeh. Nah itu Hmm. tapi saya belum dapat jawaban itu pada saat itu. Karena saya takut dari awal kan sudah didoktrin tidak boleh menentang, harus menerima apa yang sudah diajarkan. Hmm. Apalagi ingin tahu agama lain itu paling dilarang. Jangankan tahu masalah agama lain, pegang kitabnya aja nggak boleh kan dosa katanya. Hmm. Nah terus kalau saya di rumah itu kan pernah saya dengar lagu loh rohani. Saya tuh suka banget itu lagu rohani. Nah, kalau di rumah itu mama saya tuh suka suka marah kalau saya dengerin lagu itu teh. Cepat matiin, kenapa kamu dengerin lagu itu? Sana dosa apa itulah, pokoknya mah dimarahin. Weh. Nanti masuk Saya neraka. mati.
Oh, oh, itu cenah agak itu nyanyian orang lain, cenah nyanyian orang Kristen itu jangan didengar cenah. Pindahin. Saya Hmm. kan penasaran ya, ya Pak. Ya. Kadang suka sembunyi-sembunyi gitu, suka dengerin sampai-sampai saat ini juga saya hafal itu lagunya. Hmm. Terus terus saya juga Lagu apa pernah tuh? ber Lagu, lagu apa? itu Lagu apa tuh yang 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 Bapak sentuh hatiku, yang itu, Oh iya iya. yang itu. Iya. Nah, itu semua saya belum dapat jawaban, Pak. Kok Hmm. se, se, se- se- kok agama terlalu membatasi gitu kan? Kok agama tidak memberikan jawaban yang pasti, malah harusnya tuh terus itu ya ajaran yang sudah ada kita ikutin, mau salah, mau benar, mau ada pertanyaan, mau ada kesimpulan itu kayaknya nggak boleh gitu, Pak. Hmm. Jadi membingungkan saya. Pokoknya Samina Watona. Gimana? Samina Watona. Terima dan percaya aja. Iya, terima dan terima saja gitu. Nah, Iya. beranjak dewasa saya udah mulai SMP lah kalau nggak salah. Itu masih belum ada jawaban saya SMP. Tambah kan saya latar belakangnya dalam agama kalau saya pribadi ya tidak terlalu apa namanya ya, tidak terlalu Mendalam. hafal lah masalahnya. Heeh, tidak terlalu mendalam lah. Cuman ya gitu Mhm. denger-denger dongeng saja, dongeng katanya, katanya, weh. Iya iya. Mm-mm. Udah meranjak dewasa, udah saya tuh udah umur sekolah lah, udah lulus sekolah saya menikah, saya punya anak, masalah agama itu pertanyaan saya udah mulai lupa, sudah tidak menghiraukan, sudahlah mungkin yang terbaik saya ikutin saja ajaran yang sudah ada. Bisa dengar. Halo. Suaranya agak agak menggema, Ibu Nita. Ya, seperti ini. Bisa dengar saya? Ya. Iya. Oke oke. Ya lanjut Bu, lanjut. Nah, mulai udah dewasa untuk saya sekolah sudah Suaranya agak mulai. ini ya, Ini agak pelan Mbak, Ibu. Suaranya mengecil. seperti ini, besar, besar. Iya oke oke oke. Ya, lanjut lanjut. Nah, beranjak dewasa, papa saya itu mulai-mulai bermain radio. Oh ya. Radio yang break-breakan itu. Hmm. Karena kan saya nggak ada kegiatan lainnya, cuman di rumah saja, nggak kegiatan yang di luar rumah. Mulailah saya juga main radio break-breakan seperti itu. Hmm. Hingga banyak orang yang bisa dengar saya, Pak. Ada yang ini Halo, ya, bisa. apa seperti kayak ini ya, kayak apa? Apa? Kayak korslet begitu ya. Ada ini. Seperti ini. Hmm. Ada nggak? Ya oke oke oke. Coba lanjut lanjut, Bu. Nah, mulailah saya ada kegiatan baru di rumah, main break-breakan radio. Saya mulai banyak kenal Hmm. orang, jenis orang Hmm. saya tahu, sifat karakter orang, kan sering main ke rumah tuh kan. Silaturahmi sampai Hmm. saya kenal sama calon suami saya. Suami saya. Hmm. Dia ke Ya. rumah, biasa silaturahmi, kenal lebih dekat, lebih jauh kenal. Karena saya jenuh, Pak ya,
saya tuh minta pekerjaan kepada suami saya. Waktu itu posisi belum jadi suami ya. Ya. Saya dibawa untuk melamar kerja ke kota, dibawa sama Ya. calon suami saya. Posisi di situ saya nggak ada pikiran buat jadi suami. Hmm. Saya kerja, dibawa kerja. Yaitu suami saya itu sering sekali ngomongin Isa Al-Masih, muji-muji Isa Oh. Al-Masih. Sebetulnya dari radio itu kan waktu belum kenal dekat, waktu masih kenal di radio itu suami saya juga sering itu ngomongin Isa Al-Masih di radio, ngenalin Isa Al-Masih, nyoba nyoba mencoba memberikan pengetahuan tentang Isa Al-Masih. Setelah saya ikut sama dia kerja, dia itu terus ngedoktrin saya itu Isa Al-Masih, muji-muji Isa Al-Masih itu baik mujizatnya, tidak tertanding, apalah segala macam lah dia omongin. Saya kan posisi masih belum percaya ya Pak. Iya, iya. Dia itu orang yang paling istimewa katanya. Ya, terkemuka Lahir di dari dunia dan akhirat. Dia itu kelahirannya juga ajaib katanya. Pokoknya Ya. paling the best, pokoknya kata dia teh. Saya kan nolak langsung ya Pak. Apa ada Nabi Isa Al-Masih nabi-nabi juga. Malah dia malah disembah sama orang Kristen tuh kata saya. Disembah itu patungnya. Apa itu kata saya? Musyrik. Itu saya tuh suaminya juga tidak patah semangatnya. Terus dia tuh ngingetin saya, ngasih tahu Isa Al-Masih itu bukan seorang nabi katanya. Dia itu seorang utusan Allah. Dia itu apa namanya? Putranya Allah katanya gitulah. Pokoknya yang nggak masuk akal menurut saya pada saat itu. Sudahlah kata saya. Saya cukup mendengar ya begitu saja. Nah, dia tuh saya pernah ingat kata-kata dia. Coba dia kan manggil saya Neng kan. Coba Neng katanya. Kalau ada masalah, kalau ada mendapatkan sesuatu yang menggembirakan, coba berdoa atas nama Isa Al-Masih, pasti Isa Al-Masih dengar katanya. Itu yang saya ingat. Ya, lanjut. Nah, coba katanya dengar firman Tuhan. Enggak, kata saya, jangankan mendengarkan firman Tuhan. Saya kitabnya nggak boleh, kata saya kan. Pokoknya saya menolak mentah-mentah itu omongan suami saya. Hingga pada saat itu suami saya mengajak saya ketemu dengan temannya. Kebetulan temannya itu berlatar belakang Kristen, Pak. Dan itu kebetulan orang Amerika. Oh. Iya, sama Pak Bruce Walker. Sama istrinya mah belum ketemu. Saya ditemukan dengan temannya berlatar belakang Kristen. Itu makin saya dicecer itu tentang Isa Al-Masih di rumahnya. Makin banyak itu pengetahuan yang menurut saya itu dipaksakan menurut saya ya. Terus Isa Al-Masih gini-gini, kitabnya semua dikeluarkan. Saya bingung sendiri Pak. Sedangkan saya Muslim yang tidak percaya satu-satunya di sana. Ada 5 orang kalau nggak salah. Makin puyeng itu otak saya. Terus aja dijejel sama ayat Isa Al-Masih, sama kata-katanya. Saya cukup ya mendengarkan saja. Mungkin Isa Al-Masih juga pada saat itu sudah bergerak untuk menyentuh hati saya mungkin ya. Karena setidaknya ada yang menempel di otak saya. Sudahlah kata saya tidak menghiraukan, saya hanya pada saat itu hanya menghargai, mendengarkan saja. Saya tidak
berusaha menolak atau pergi. Saya cuma mendengarkan iya iya saja. Lalu lalu saya mulai penasaran. Dari situ mulai saya penasaran kenapa ini orang terlalu memaksakan saya. Emang ada apa dengan Isa Al-Masih? Membuat saya itu jadi penasaran, Pak. Kok ini Ya, orang kayak yang bersemangat untuk mengenalkan Isa Al-Masih? Tidak dengan kegembiraan suaranya seperti Pak. suaranya agak agak ini, Bu. Halo? Seperti ini, Pak. Halo, ya seperti ini. Ya, ini ya, ya ini bagus ini. Ya, lanjut, Bu, lanjut. Ya. Nah, karena yang mulai penasaran ya, Pak. Ini orang semua mengenalkan masih. Emangnya masih punya apa? Punya magic apa Bu, sehingga orang-orang sinyal. yang percaya sinyal Oh, ya, ya, ya. Lanjut, seperti lanjut, ini, Bu, Pak. lanjut, lanjut. Ya, oke, 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 Iya. lanjut. Nah, saya kan jadi penasaran tuh, Pak ya, karena kenapa orang-orang yang percaya Isa Al-Masih bersemangat sekali untuk mengenalkan Isa Al-Masih. Memangnya Isa Al-Masih itu punya magic apa sehingga mereka memperkenalkan Isa Al-Masih dengan begitu semangat, dengan penuh kegembiraan gitu kan. Mulailah saya mendengarkan firman. Halo, Pak? Ya, ya, ya. Lanjut, Bu, lanjut. Mulailah saya mendengarkan firman Isa Al-Masih. Itu lewat YouTube. Saya kan tidak punya kitabnya waktu itu. Saya cuma mendengarkan di YouTube. Halo, Pak, bisa Ya, dengar, lanjut. Pak? Bisa, bisa, bisa dengar, bisa. Ya. Posisi itu saya udah mulai penasaran, tapi saya belum percaya, Pak. Pas ya, pas waktu itu saya dapat satu masalah dalam pekerjaan saya. Ya, ya. Saya di PHK di tempat kerja saya dengan tiba-tiba saya diberhentikan. Kondisi saya pada saat itu sangat membutuhkan pekerjaan itu. Ya, ya. Halo, Pak? Iya, ya. Itu waktu itu calon suami waktu memperkenalkan Isa Al-Masih, memang beliau sudah Kristen apa belum waktu itu, Bu? Belum, dia juga masih latar belakang Muslim. Oh, begitu. Ya, ya, ya. Jadi KTP-nya istilahnya ini KTP-nya ya. juga masih Muslim. Ya, jadi Tuhan pakai orang-orang yang apa latar belakang Muslim ya untuk saling menginjil ya. Luar biasa nih Tuhan Yesus. Biasanya pendeta yang Iya. menginjil ini Muslim sama Muslim ini saling menginjil. Iya, kadang Tuhan saya Yesus juga terlalu dahsyat. kadang Ya. saya juga berpikir ini orang Muslim beneran apa Muslim-Musliman kata saya. Kok ini Muslim sama kayak saya kok ngasih taunya agama lain kata saya. Saya sempat nanya juga sama suami saya, kamu itu Muslim apa Kristen kata saya. Dia awalnya sih ngomongnya saya Muslim, tapi saya Muslimnya Muslim Isa Al-Masih katanya. Cuman jawab gitu. Oh, iya, iya, iya. Luar Iya, biasa, luar biasa ya. masa ada Muslim Isa Al-Masih kata saya. Nah, ini Iya, waktu ya. saya mulai mau menguji menguji Tuhan supaya saya percaya. Pada saat itu saya di PHK di tempat kerja saya, Pak. Iya.
Iya, itu saya merasa, oh ini masalah, saya mendapatkan masalah dalam hidup, kata saya. Saya di PHK dari pekerjaan saya, sedangkan saya kan sangat butuh pekerjaan, sangat butuh pekerjaan ini. Karena kalau saya tidak bekerja, saya bagaimana? Saya memikirkan keluarga saya di rumah, kata saya. Kalau saya tidak kerja, ada anak saya, ada orang tua saya. Kalau saya tidak bekerja, bagaimana? Saya pada saat itu merasa sangat sedih sampai nangis di kamar. Karena itu pada saat itu saya diberhentikan dengan benar-benar tiba-tiba, Pak. Saya Oh, ngomong, "Ah, saya ngomong ke calon suami saya waktu itu belum jadi suami kan. Bagaimana ini, kata saya sudah di PHK, saya tidak mungkin pulang. Kalau saya pulang bagaimana? Kata suami saya cuman berkata, coba berdoa atas nama Isa Al-Masih, kata dia. Dia tetap itu bicaranya Isa Al-Masih, coba berdoa atas nama Isa Al-Masih, kata dia teh. Saya mulailah Pak itu eh hmm. me- mencobai kuasa Tuhan. Saya coba berdoa atas nama Isa Al-Masih, ya Isa Al-Masih. Kayak saya berdoa seperti ini. Ya Isa Al-Masih, kalau memang engkau juru selamat, kalau memang engkau Tuhan, kalau memang engkau penyelamat saya, penyelamat umatmu, coba tolong buktikan kekuatanmu, kata saya seperti itu. Berikan saya jalan. Saat ini masalah saya dalam masalah pekerjaan. Tolong berikan saya jalan untuk keluar dari masalah Mic-nya, ini. mic-nya jangan ditekan, Bu. Agak agak mendem suaranya, jangan ditekan. Ya, ya, Jelas? oke, oke. Di, Ya, diulang lagi? ya, ya, nggak apa-apa, diulang dikit. Jadi berdoa sama Isa Al-Masih bagaimana? Kalau memang kau Iya, Tuhan, kau penyelamat saya, kau juru selamat saya, kau mampu membantu saya, kata saya. Pokoknya kata-kata yang saya bisa, saya doa atas nama Isa Al-Masih, coba bantu saya, iya, kata saya seperti itu. Dan ternyata haleluya, itu benar, Pak. terbukti. Terbukti itu Ya. ekspres banget, Pak. Itu hanya cuman Hmm, sehari saya di malam hari saya berdoa, besoknya saya langsung dapat kerja. haleluya. Jadi Ya. saya lepas dari pekerjaan yang pertama itu, cuman selang 1 hari saya langsung bisa bekerja kembali. Hmm, Tapi pada saat itu saya masih belum percaya, Pak. Masih sedikit ada hmm, keraguan, mungkin ini cuman kebetulan, kata saya. Ini ya, nggak mungkin, kata saya, ini masih ada keraguan, ini pasti bukan karena Isa Al-Masih, ini mungkin kebetulan rezeki saya yang bagus. Seperti itu. hmm. Ya, bisa dengar saya, Pak? Bisa, bisa, bisa. Ya. Bisa, Bu, bisa. Nah, tapi dari sana itu saya malah semakin penasaran, Pak. Ya, Saya masih ragu, belum percaya, tapi saya masih penasaran itu sama Isa Al-Masih, apa benar, apa enggak gitu, masih menolak hati saya. Masih hmm. apa namanya? Masih memberontak, masih dalam kebimbangan. Nah, mulailah saya dengarkan kembali firman-firmannya, mulai-mulai dengar Mhm. lagi lagu-lagunya, rohaninya. Ada satu ayat yang membuat saya merasa merinding, Mbak. Oh, Iya, itu ada ayat di apa itu? itu ada di Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Mm-mm. Aku akan Yang itu memberikan kelegaan kepadamu. yang itu. Nah, saya bertanya tuh sama sama suami Calon saya suami. kan, calon Oh ya. suami saya. Karena kan saya masih belum mengerti itu apa artinya kan, apa maksudnya. Mhm. Mulailah Kenapa suami bisa saya sampai merinding? menjelaskan, Kenapa bisa ah, sampai merinding baca ayat itu, Ibu? karena ini tuh meskipun saya belum
paham betul ya pada saat itu, tapi saya merasa ada keyakinan. Dia itu Isa Al-Masih itu dari perkataannya dia tuh yakin dia adalah penolong. Amin, amin. Iya, tapi saya mulai lebih lebih ingin mengerti itu ayat. Terus satu lagi yang buat saya merinding. Ayat saya waktu pertama dengar itu di Lukas. Mhm. Karena saya mendapatkan ayat itu bukan dari membaca Pak, dari mendengar. Jadi kadang saya nggak Oh ya, tahu letaknya di mana, ayatnya berapa. Cuman saya ingat-ingat itu kata-katanya. kata-katanya Yang seperti apa? akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Yang itu Pak. Yohanes 14 ayat 6. Yang itu. Iya, ya. Yohanes 11 ayat ayat 6. Yohanes 14. Mm-mm. Saya nanya lagi itu udah ketemu ayat itu. Ini maksudnya Mhm. apa? Kata saya. Kenapa dia begitu yakin kalau tanpa melalui dia saya tidak akan sampai kepada Tuhan, kata saya. Emang dia siapa, Hmm. punya hak apa, kata saya kan? Iya, Apakah dia benar Tuhan? Apakah dia hanya berbicara omong kosong? Saya bertanya seperti itu kepada suami saya. Suami saya mulai menjelaskan lagi, menjelaskan lagi. Saya di situ saya mulai terbuka, mulai ingin tahu tentang Isa Al-Masih. Kok ini Isa Al-Masih bisa bisa berkata seperti ini? Setingkat Nabi mana mungkin dia mampu berkata seperti itu? Kesimpulan betul. saya seperti itu, Pak. Karena Mhm. nabi kan hanya contohnya yang ada di saya pernah dengar itu yang di Al-Ahqaf kalau misalnya. Kalau itu kan kata-katanya tidak meyakinkan, Pak. Kok ini seorang Hmm. nabi, kok kata-katanya meyakinkan seperti ini? Kata saya. Mulailah saya lebih belajar lebih lagi, sering mengadakan pertemuan dengan teman calon suami saya itu yang orang Amerika, Pak Hmm. Bruce. Mulailah di sana menjelaskan tentang Tuhan, tentang Isa Al-Masih, cara kelahirannya dari awal sampai akhir. Karena kan saya nol besar, tidak tahu sama sekali cerita Isa Al-Masih kan dari awal. Meskipun saya Iya. berlatar belakang Muslim, tapi saya cerita Isa Al-Masih saya tidak tahu dari nol. Saya diceritakan dari nol sampai akhir, sampai nanti kedatangannya. Mulailah saya lebih yakin, lebih percaya. Bisa dengar saya, Pak? Bisa, bisa. Lanjut, Bu, lanjut. Mm-mm. Dah, udah dari sana kan saya posisinya sudah kerja lagi ya, Pak. Iya. Dengan doa saya yang ekspres itu. Tapi saya di sana merasa kehidupan saya masih tetap saja seperti ini. Pekerjaan yang Mhm. saya jalani bukannya saya tidak bersyukur ya, Pak. Pekerjaan Hmm. yang saya alami itu tidak lebih baik dari pekerjaan saya yang pertama, Sebelumnya. Iya. yang sebelumnya. Kok kok jawaban Tuhan seperti ini kata saya kan. Jawaban Tuhan masih masih saja tidak membuat saya keluar dari masalah kehidupan saya, masalah ekonomi saya kata saya. Saya di Iya. sana putus putus asa, Pak. Putus Hmm. asa, kondisi saya tidak dalam hal pekerjaan, dalam ekonomi bu- tidak tidak sedikit lebih baik, malah lebih lebih apa namanya ya? Ya tidak lebih baik lah, Pak. Iya. Mm-mm. Pas waktu di pagi hari saya pulang kerja kalau nggak salah. Hari itu hari Minggu kalau nggak salah. Saya kan pulang kerja dijemput sama ayah saya. Mhm. Sama ayah saya. Saya di sana itu udah mulai menyerah, Pak. Udah mulai masa hidup saya harus seperti ini terus. Eh, kalau saya seperti ini, tanggungan saya kan di rumah masih
ada anak saya, orang tua saya, mama saya, kata saya kan gitu. Mhm. Kondisi saya di jalan itu pas dibonceng sama papa saya. Saya berdoa lagi kepada Isa Al-Masih karena saya ingat Hmm. perkataannya, datanglah kepadaku, Yang kamu letih yang lesu dan berbeban berat. iya. Nah, saya ingat perkataan itu. Saya mulai berdoa itu kondisinya, Pak. Saya di atas motor dibonceng sama papa saya. Hmm. Saya berdoa, ya Tuhan, jika kamu mau membantu saya, Isa Al-Masih, Tuhanku, kata saya, tolong aku saat ini yang sedang membutuhkan Engkau. Berikan saya jawaban kembali, jalan kembali yang terbaik, kata saya seperti itu. Dan puji Tuhan, doa-doa saya selalu ada jawaban, Wak. Haleluya. Puji Tuhan. Nah, itu pas Ibu, hari Ibu, itu, Ibu Nita, sebentar Bu. Ibu pernah ya, berdoa ke Allah SPT enggak sebelumnya? sering Pak waktu itu. Sering sebelum kenal Isa Al-Masih. Berdoa ke Allah SWT. Terus Allah SWT ada memberikan jawaban apa diam-diam aja, Bu? Ya, tidak ada, tidak seperti saya berdoa kepada Isa Al-Masih, Pak. Jadi Isa Al-Masih itu Iya. ekspres. Kalau bisa dibilang ekspres gitu. Amin, amin. Jadi itulah teman-teman ya, bahwa Tuhan Yesus itu terbukti, bukan huruf-huruf ya. Jadi kita itu mempercayai Tuhan yang ada bukti. Nah, ini saja coba perhatikan. Sudah ada bukti saja masih ragu-ragu ya. Jadi orang percaya Tuhan Yesus itu tidak mudah, bukan karena Indomie, bukan karena uang. Berbeda dengan orang meninggalkan Tuhan Yesus. Ya. Cuman yang saya herankan orang-orang yang di agama seberang tanpa bukti tapi mereka mereka percaya buta gitu loh. Nah, oke Bu, silakan dilanjutkan lagi. Nah, pada saat saya sudah berdoa itu kan saya sampailah ke rumah kan, posisi saya berdoa di motor, sampailah saya di rumah. Karena saya Hmm. kan libur, hari itu hari Minggu dijemput ke rumah. Itu 1 hari kemudian saya ditelepon, Pak. Dapat jawaban ditelepon di tempat kerja saya yang sebelumnya. Oh, luar biasa ya. Iya, coba kata dari perusahaan itu yang sebelumnya saya bekerja, coba Cina kalau bisa nanti hari Senin masuk kerja katanya. Jadi saya disuruh balik lagi ke tempat kerja yang sebelumnya. Saya Hmm. nggak langsung ambil, Pak, karena saya masih masih belum yakin kok ini. Saya berdoa kemarin kok sekarang dapat telepon kata saya kan. Saya sedikit Hmm. bingung, bukan yang bingung antara bingung sama nggak percaya. Ya. Apa harus saya ambil apa tidak kan gitu kan. Ini doa saya, benar doa saya apa bukan. Saya tidak langsung ambil, Pak. Saya hiraukan dulu. Mulailah saya berdoa lagi kepada Isa Al-Masih. Ya Hmm. Isa Al-Masih kata saya kan, apa benar ini doa 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 saya ini jawaban dari engkau kata saya kan. Saya berdoa besoknya langsung ditelepon kan. Apa ini benar Hmm. jawaban darimu? Jika ini jawaban Ya. darimu kata saya, berikan saya jawaban kembali kata saya seperti itu. Saya sampai menguji 3 kali itu. 3 hari Iya. kemudian itu ditelepon lagi saya. Oh, luar biasa Tuhan Ditelepon Yesus. lagi. Ibu gimana katanya ke saya kan? Mau diambil, mau Hmm. kerja lagi atau tidak? Kata saya pikir-pikir dulu ya, kata saya kan. Tidak langsung saya Hmm. ambil. Pokoknya dalam seminggu itu 3 kali perusahaan itu menelpon saya. Pas terakhir, saya berdoa lagi, ya Isa Al-Masih, jika benar ini yang harus saya ambil, untuk terakhir kalinya, berikan saya jawaban kembali yang terakhir kalinya. Ternyata benar. Hari Minggu, hari Jumat kalau nggak salah. Apa hari Minggu ya? Langsung ditelepon lagi, Pak. Oh. Ditelepon lagi yang ketiga kalinya, Bu, cepat ya kalau bisa, katanya, kata perusahaan itu. Saya membutuhkan ibu lebih cepat katanya.
Nah, dari situ saya mulai, ya udah mungkin ini jawaban Isa Al-Masih. Sampai seminggu itu 3 kali saya telepon. 3 kali saya berdoa kepada Isa Al-Masih, 3 kali juga saya ditelepon. Jadi kelihatan perusahaan yang butuh ya Bu ya. Padahal biasanya perusahaan itu sangat banyak yang melamar, yang berminat ya. Nah, Iya, disinilah kuasa Tuhan yang ditunjukkan kepada orang yang benar-benar ingin membuktikan kuasa dari Tuhan Yesus. Oke, lanjut Bu, lanjut. nah udah dari sana kan saya mulai ambil lagi pekerjaan saya yang sebelumnya kan. Saya Mhm. pindah lagi kerja. Mulai saat itu saya lebih lagi percaya, meskipun saya ya dalam dalam Persimpangan. ketuhanan, dalam keimanan, meskipun saya pengetahuan saya masih nol ya Pak. Hmm. Tapi saya sudah mengerti Isa Al-Masih, sudah tahu Isa Al-Masih itu siapa, sudah Hmm. percaya, sudah yakin. Pada saat itu saya merasa menjadi orang yang paling beruntung, paling beruntung. Iya Bu, ya lanjut lanjut. Saya merasa paling beruntung pada saat itu. Hingga saya itu merasa apa namanya? Merasa saya itu anak Tuhan yang paling dipilih. Karena tidak ada, Haleluya. karena mungkin orang muslim yang lain tidak bisa seberuntung saya kan. Orang yang Betul. dari latar belakang muslim yang tidak terlalu taat, orang yang dari awal tidak tahu Isa Al-Masih, tiba-tiba secara ekspres di umur 22 tahun sudah dikenalkan dengan Isa Al-Masih. Saya merasa jadi anak Tuhan yang paling dipilih, yang paling beruntung. Mhm. Bisa langsung percaya dengan Isa Al-Masih, dengan semua jawaban doa saya. Mhm. Luar biasa. Saya mulai dari sana itu jadi apa ya namanya? Sok pintar, Pak. Merasa sok pintar, Hmm. merasa sok ingin memberitahu kepada orang orang lain gitu, Pak. Jadi ingin Iya. bukan sok ya namanya, ingin memberi kabar gembira Ingin ini kepada berbagi. itu ingin berbagi. Jadi Ingin merasa ingin berbagi. berbagi. Ya, Iya itu bukan meskipun bukan so pintar, tapi itu mengasihi orang lain supaya orang lain pun nah, juga mengalami hal yang sama. itu maksudnya. Jadi ingin berbagi meskipun ya dalam ketuhanan saya kan masih anggaplah masih baru seperti itu kan, masih belum tahu Ya. firman-firman Tuhan yang lebih belum 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 apa namanya? Belum lama mengenal Tuhan, tapi saya ingin berbagi gitu, Pak. Iya, Sampai iya. saya setiap sama teman kerja saya di tempat kerja saya berbagi mengenalkan Isa Al-Masih. Isa Al-Masih gini loh, gini loh. Saya tahu Isa Al-Masih gini loh, kata saya. Hmm. Dari latar belakang Muslim. Sampai-sampai ada orang Muslim yang mengatakan, ah kamu mah ajarannya ajaran ya Eden katanya. Kamu mah Hmm. musyrik katanya. Apaan sih orang Muslim mau percaya Isa Al-Masih? Kalau mau percaya Isa Al-Masih ya udah, weh kamu pindah aja agama katanya. Sampai kayak gitulah, sampai menjudge saya sebagai orang yang musyrik. Hmm. Kafir. Kak, kafir, katanya kafir. Nah, Tapi saya mengutip dari kata-kata suami saya, kalau ada yang bilang kamu kafir nggak apa-apa, kafir kan kaya akan firman katanya. iya, betul. Iya, saya cuman bisa jawab itu karena ilmu saya dalam agama nggak sepinter suami saya lah. Hmm. Nah, itu kesaksian saya waktu bertemu percaya sama Isa Al-Masih, Pak. Tapi kan Ya. Jadi memang eh, gini, orang yang bersaksi di dalam Tuhan Yesus itu kesaksiannya benar. Tidak ada yang dilebih-lebihkan. Ya, contohnya Ibu Bonita ini. Dia dia berbicara terus terang apa adanya. Saya bukan muslim yang pandai yang ini, tapi saya muslim yang biasa, ya. Beda tuh yang di seberang sana tuh, ya.
ngaku-ngaku pakar Injil luar biasa, ngaku-ngaku tamatan Vatikan, semua jurus dongeng yang dipakai, jurus takia, jurus ini. Ya. Padahal setelah dicek semuanya bohong. Ada lagi yang ngaku pastor tahun 2000. Begitu dicek tahun 2000 dia baru umur 19 tahun, tapi udah ngaku jadi pastor. Luar biasa ya, melebihkan sesuatu. Beda dengan orang-orang yang ketemu Tuhan Yesus. Karena apa? Karena ketemu Tuhan berarti ketemu kebenaran. Yang dibicarakan itu kebenaran, tidak ada kebohongan, tidak ada dusta, tidak dikarang-karang. Ya, saya orang pintar, saya tamatan S3, Vatikan lagi. Ada berapa tuh orang yang ngaku-ngaku? Ada lagi yang ngaku-ngaku mentabiskan pendeta. Ada yang ngaku-ngaku rektor, ya. Padahal begitu dicek semuanya tidak ada yang benar. Inilah perbedaannya. Oke, Ibu lanjut, Bu, lanjut. Terus bagaimana, Bu? Iya, Pak, dari situ banyak yang bilang saya kafir lah, inilah. Justru saya makin makin sengaja gitu, Pak. Semakin sengaja Hmm. memperkenalkan saya ke teman saya ini pengikut Isa Al-Masih. Saya nggak malu, saya Muslim tapi percaya Isa Al-Masih. Hmm. Yang saya malu kalau saya jadi Muslim yang bodoh, kata saya. Udah Ya. mah enggak, bukan Muslim yang taat, bodoh lagi. Saya bilang kayak gitu. Hmm. Saya nggak apa-apa disebut kafir, disebut apa-apa, yang niat saya itu mengenalkan Isa Al-Masih, membagi kegembiraan saya, membagi Hmm. kesenangan saya bertemu, mengenal Tuhan, kata saya seperti itu. Nah, dari Hmm. dari situ, mulai dari berjalannya waktu saya mengenal Isa Al-Masih, mulai-mulai bertanya pada suami, mulai-mulai ingin tahu, mulai-mulai memperdalam lagi keimanan saya itu, mulailah pertanyaan saya yang awal itu, yang pertanyaan saya waktu saya belum percaya Isa Al-Masih, Hmm. mulailah terjawab. Ya. Bisa dengar saya, Pak? Gimana, Pak? Bisa dengar. Silakan, Bu, lanjut. Mulailah sedikit-sedikit terjawab, mulai bisa membandingkan Hmm. agama saya, bukannya membandingkan untuk menjelekkan ya Pak ya. Ya. Jadi pembuktian pembuktian pertanyaan saya, keraguan saya itu mulai-mulai terbuka sedikit-sedikit karena mengenal Isa Al-Masih. Ya. Jadi seperti rambut yang dibelah 7 itu ya, Bu ya? Iya, terus seperti Hmm. ada satu lagi yang itu kalau udah masuk neraka, katanya nanti diangkat lagi, disucikan lagi, karena orang Muslim pasti akan masuk surga, katanya gitu. Hmm. Itu berarti memang pelin-pelan ya kalau begitu Tuhan ya. Iya, Sudah berarti apa? Tuhan pelin-pelan. Nah, sudah dihukum di ini lagi. Kalau begitu kan tidak perlu ada ajaran ini, ajaran tentang Tuhan. Kan toh juga manusia akan dipindahkan ke surga kok. Buat Iya, apa susah makanya. payah ada ajaran tentang Tuhan kalau kalau kita nanti dari neraka nanti dipindahkan masuk surga. Itu kan semuanya itu kan omong kosong ya. Itu kan tidak ada ini bertabrakan dengan logika kita. Iya. Oke, lanjut Bu, lanjut. Terus apalagi pertanyaan Ibu Terus yang tidak terjawab? untuk saat ini semuanya mulai-mulai terjawab, Pak. Terus saya Ya, juga ada, terus saya juga punya kesimpulan seperti ini, Pak. Dulu kan saya sering hmm, bermimpi ya, Pak. ya, Sering bermimpi itu, mimpi saya itu pernah satu kali saya berada di satu titik yang dikelilingi pintu. mhm, Itu pintu banyak sekali. ya, Saya mimpi itu udah 2 kali, Pak. Mimpinya itu sama hmm, seperti itu, pintu yang banyak, tapi di luar mhm, pintu itu mengelilingi saya, tapi di luar pintu itu seperti ada orang yang mengawasi, hmm, mengawasi dan terus semakin dekat seperti ingin mendekati saya.
Perasaan saya itu takut, Pak. Tapi bukan bukan suara sih, Pak ya. Seperti gimana sih kalau di dalam mimpi bukan suara tapi kita mengerti dia itu ada seseorang yang mengarahkan saya untuk keluar dari titik itu, Pak. Oh ya, tahu. Ngerti, ngerti. Heeh. Seperti ada yang Petunjuk itu, mengarahkan petunjuk. saya, petunjuk. Tapi Iya. itu bukan suara, tapi kita mengerti itu seperti ada yang menunjukkan arah gitu, Pak. Ya, itulah Tuhan yang bekerja di dalam roh manusia. Jadi walaupun tidak ada yang berkata-kata, tapi roh manusia itu kan adalah media tempat untuk berinteraksi dengan Tuhan. Makanya kita kalau di dalam Tuhan Yesus, di dalam hati kita saja, itu Tuhan sudah tahu. Tuhan Yesus berkata di dalam firman-Nya, sebelum kamu meminta, aku sudah tahu. Makanya Tuhan berkata, jangan berdoa itu jangan bertele-tele dari Sabang sampai Merauke, dari timur sampai ke barat, dari selatan sampai ke utara. Tidak perlu berdoa bertele-tele begitu pakai ini lagi, pakai teriak-teriak lagi. Tuhan kan itu bukan kita tidak berjumpa kepada Tuhan yang sesuai dengan hakikatnya. Tuhan yang maha mendengar, yang maha tahu. Kalau Tuhan maha tahu itu tidak perlu pakai teriak-teriak, ya. Kita berdoa di dalam kamar secara pribadi, diam-diam saja hati kita saja Tuhan Yesus sudah jawab. Sama seperti Ibu Bonita tadi. Cuman meminta dengan sederhana, Tuhan Yesus, Isa, kalau memang kau Tuhan, tunjukkan. Dia yang ciptakan Ibu Bonita, bagaimana dia tidak tahu hatinya Ibu Bonita? Bagaimana dia tidak tahu penderitaannya, bagaimana dia tidak mengerti keluh kesahnya. Dan dia Tuhan yang menyelamatkan. Begitu ada orang yang merindukan kuasanya dinyatakan, Tuhan Yesus nyatakan. Nah tadi Ibu ada sempat ceritakan kepada saya bagaimana ayahnya waktu itu sakit dan sudah hampir mati. Ibu belum ceritakan dalam kesaksian ini. Ibu bisa ceritakan dulu? Iya, itu pada saat itu ayah saya divonis punya tumor. Itu satu Hmm. tahun itu ayah saya 2 kali operasi. Oh, Yang terus? pertama, yang pertama itu operasi di punggung, Mbak. Dia punya tumor, tapi itu tumor jinak. Hmm. Itu tidak terlalu Terus? parah. Dia dia tuh mau Ya. operasi, katanya harus dioperasi. Itu berbenturan dengan saya ada masalah mengenai Isa Al-Masih juga, Pak. Hmm. Pada saat itu kan saya dengan calon suami saya kan sering main ke rumah kakak saya. Ya. Dia dia udah mulai-mulai mengetahui kalau suami saya kan dia tuh udah tahu kalau suami saya itu mengagul-agulkan Isa Al-Masih, terus Ya. sering berbicara Isa Al-Masih apa-apa sampai dia itu berpikiran kalau calon suami saya itu ingin menyesatkan saya. Oh. Iya, ingin menyesatkan saya katanya itu dia sampai ngomong ke orang tua saya, sampai menjelekkan saya, sampai mempengaruhi orang tua saya supaya gimana caranya orang tua saya itu tidak percaya sama saya. Hmm. Katanya itu awas kita cenah katanya jangan jangan dekat-dekat sama ya calon suami saya kan. Hmm. Takutnya dia pindah agama, dia jadi Hmm. musyrik, ini itulah segala macam. Pokoknya yang gimana caranya supaya orang tua saya itu percaya omongan dia. Sampai Ya, ya. sampai kakak saya yang pertama itu juga Hmm. dipengaruhi sampai kakak saya Hmm. yang jauh itu nge-WA ke saya, kamu bodoh mah ini itu. Pokoknya kata-katanya marah kepada saya. Dengar saya, Pak? Dengar, dengar. Iya. Dengar, lanjut. Terus itu orang tua saya sampai apa? Orang tua saya untungnya masih percaya sama saya. Saya jelaskan dengan pelan-pelan, dengan baik. Untungnya orang tua saya percaya kepada saya, tapi
setidaknya kan itu menjadi beban pikiran orang tua saya. Mhm. Lihat anak-anaknya kok kayak gini gitu kan, kayak yang mau saling menjatuhkan, ada yang sampai ngomong mau anak sampai kakak saya ngomong saya musyrik mah, saya ingin pindah agama lah, ini itu pokoknya, hingga papa saya jatuh sakit, itu yang divonis Ya, tumor itu. Halo Pak. iya ya, lanjut Bu, lanjut. Terus? Nah, udah gitu kan papa saya dibawa ke rumah sakit. Kondisi saya memang masih kerja, tapi pas saat itu Ya. saya kendala dari uang, Pak. Oh. Bu, duduk agak mundur, wah, jelas ya. Agak mundur sedikit posisi Gimana duduknya. Agak gimana, Pak? mundur. Posisi duduknya Ibu agak mundur. Ah, gitu ya. Ya. Ya, itu. Ah. Oke. Nah, Lanjut Bu, lanjut. pada saat itu kondisi saya sedang tidak ada uang lebih, Pak, untuk biaya rumah sakit papa saya. Hmm. Udah mah saya dimusuhin kakak saya, kondisi Hmm. papa saya harus segera dioperasi, kondisi Hmm. keuangan saya sedang menurun. Ya, Lihat kondisi papa saya harus segera dioperasi. Saya berdoa ya. lagi kepada Isa Al-Masih, saya menyerahkan semuanya kepada Isa Al-Masih. Ya Isa Al-Masih, bantu saya. Hmm. Saya ingin membantu orang tua saya yang saat ini sedang sakit. Saya Ya. serahkan kepada Engkau, kata saya gitu kan. Setelah Hmm. itu, selama waktu mau operasi papa saya, tidak tahu Hmm. kenapa rezeki itu ngalir ada gitu. Oh. Meskipun ya pun tidak seberapa lah untuk membantu pasien operasi, saat itu terus aja mengalir, digampangkan gitu Pak. Itu di luar gaji saya. Luar biasa Tuhan ya. Ya, itu di luar gaji saya. Padahal secara secara logika, secara sehari-hari biasa, tidak mungkin saya mendapatkan uang di luar gaji saya yang sebanyak itu gitu kan. Mungkin ini bantuan Iya, dari Tuhan kata saya. Iya. iya, luar biasa Bisa dengar saya, Pak? ya. Bisa. Makanya teman-teman siapapun Anda ya, Anda mau latar belakang yang tidak beragama juga tidak masalah. Siapa kalau Anda terjadi, kalau Anda tidak kesusahan, Anda butuh mujizat, masih Tuhan Yesus Kristus pada belum bisa panggil Tuhan Yesus, panggil saja Isa Al-Masih. Dia sangat paham, ya. Dia sangat paham dengan hati manusia. Kalau Anda panggil dia, dia akan menyatakan diri kepadamu. Ini Ibu Bonita ini adalah salah satu bukti di mana kuasa Tuhan dinyatakan. Oke, lanjut, Bu. Itu puji Tuhan, alhamdulillah operasinya berjalan. Karena pada Hmm. saat itu dia tumor yang ada di punggungnya itu bukan tumor ganas, tumor jinak. Ya. Selang beberapa bulan, bapak saya biasa normal. Di tahun kemarin, bapak saya mulai jatuh sakit lagi, Pak. Oh, terus? Ada tumor, maaf, di lubang anusnya. Iya, iya. Itu lebih parah, Pak, karena papa saya darahnya kurang, sedangkan itu harus cepat-cepat Hmm. dioperasi. Dia buang air Ya. udah bukan buang air lagi, dia udah keluar darah, Pak. Udah parah. Oh.
Iya, Ya, ya. udah keluar darah, udah harus secepatnya. Tapi yang susahnya itu papa saya kurang darah, Pak. Sampai harus donor Hmm. darah. Sampai donor darah di rumah sakit itu kehabisan. Hmm. Kalau nggak salah sampai lebih dari 5, kalau nggak salah. 5 labu kalau nggak salah. Hmm. Itu masih kurang, Pak. Eh, Hmm. Hingga saya sama kakak saya itu berangkat ke PMI buat nuker darah saya. Kan darah saya sama kakak saya eh, beda sama papa saya. Hmm. Saya pergi ke PMI untuk nuker darah buat donor darah papa saya. Itu secara kalau menurut saya dipaksakan ya Pak dioperasi karena darah Hmm. kalau dioperasi kan kalau kurang darah itu bahaya kan? Betul, betul. Karena takut Heeh. kehabisan darah. Apalagi kan donor darah juga habis. Itu pun ada Iya, 2 labu juga kan itu hasil nuker kan. iya. Tapi kalaupun tidak dioperasi secepatnya akan bahaya juga kepada papa saya. Hmm. Jadi mau nggak mau ya sudah sama mama saya sama kakak-kakak saya itu udah berunding gimana ini ya sudah pasrah saja dioperasi gitu kan. Hmm. Malah yang menandatangani surat apa namanya surat operasi itu saya yang menandatangani Hmm. sampai 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 keluar air mata rela nggak rela itu kan menandatangani surat mengizinkan operasi kan karena tidak ada cara lain. Nggak Iya, operasi bahaya, operasi juga bahaya gitu kan. iya. Saya pasrahkan saja kepada Tuhan sambil saya tanda tangan ya Tuhan. Ini keputusan saya membolehkan bapak saya dioperasi, saya serahkan nyawa bapak saya segalanya kepada Engkau. Saya tanda tangan lah itu surat operasi. Hmm. Langsung papa saya dibawa ke ruang operasi. Kondisi di sana udah ngumpul, Pak. Udah ngumpul. Iya. Mm-mm. Dan Itu berdoanya tentu kepada Tuhan Yesus ya, kepada Isa Al-Masih ya. iya, iya, saya Ya, berdoa kepada Isa Al-Masih. Saya tidak ya, ya. memanggil Yesus, saya memanggil Isa Al-Masih. Ya, ya. Jadi sudah tidak berdoa kepada Allah SWT ya. Tidak. Oke, lanjut, Bu. Nah, udah itu papa saya masuk ke ruang operasi. Posisi saya sama kakak saya sudah akur lagi, sudah hubungan saya sama kakak saya sudah membaik kan. Karena lihat Hmm. kondisi orang tua saya kan, udahlah sama-sama mengalah, sama-sama kita memikirkan orang tua. Saya berdoa Hmm. bareng-bareng sama kakak-kakak saya masing-masing, meskipun kakak saya tidak, keluarga saya belum ada yang tahu, Pak. Hmm. Saya berdoa di depan ruang operasi dan puji Tuhan, bapak saya selamat. Operasinya Oh, berjalan. dahsyat. Mm-mm. Haleluya. Operasinya berjalan, bapak saya bisa sehat lagi. Kurang lebih 1 minggu bapak saya setelah operasi. Seminggu apa lima Iya. hari kalau nggak salah. Udah gitu bisa Dan pulang, bisa sampai sekarang sampai sehat ya, Bu. sekarang sampai sekarang sehat. Sampai sekarang sehat, tidak ada keluhan apa-apa Ya. Karena Isa Al-Masih. karena doa saya kepada Isa Al-Masih. Haleluya. Ya, jelas ya. Teman-teman, Ibu ini bersaksi karena Isa Al-Masih adalah Tuhan yang real, Tuhan yang nyata, yang membuktikan kasih-Nya, membuktikan kuasanya. Oke, lanjut, Bu. Udah dari sana bapak saya sehat. Saya kondisi papa saya
operasi itu, saya sama suami saya sudah menikah, Pak, posisinya. Oh, iya, Iya, iya. itu posisinya sudah menikah. Semakin kami percaya, semakin sama-sama kami lebih memperdalam lagi kepercayaan saya kepada Jangan, Isa jangan Al-Masih. ditekan, Bu. Mic-nya jangan ditekan, Bu, dilepas. Ya, oke. Ya, kami lebih percaya lagi, lebih mendalami lagi tentang Isa Al-Masih. Ya, lanjut, Bu, lanjut. Ya, sampai sekarang, Pak. Sampai sekarang. Ya, puji Tuhan. Baik, baik. Haleluya. Luar biasa ya. Teman-teman, Tuhan Yesus adalah Tuhan yang Dan bisa satu lagi, Pak, dibuktikan. Oh ya, silakan, silakan. ini perubahan di diri saya, penilaian diri Ya. saya, dan saya yang tahu. Dulu itu saya Hmm. sebelum kenal Isa Al-Masih, sama orang itu saya nggak gampang berbagi gitu, Pak. Berbagi masalah, apa namanya? Masalah Kepemilikan. sharing, kepedulian apa. Setelah Ya. kenal Isa Al-Masih, saya lebih peduli gitu. Biasanya saya itu pendendam orangnya, Pak. Oh. Mungkin mungkin sampai saat ini juga sifat sifat orang kan tidak semudah itu kan berubah, tapi semenjak kenal Isa Al-Masih, sifat dendam saya mulai hilang, Pak. Biasanya kalau udah Hmm. dendam itu dendam sampai kapanpun. Kalau sekarang itu lebih Hmm. sering memaafkan. Ya, karena ada roh Tuhan yang mengendalikan hidup kita. Jadi hidup kita itu diarahkan kepada yang benar. Itulah luar biasanya kalau kita percaya kepada Isa Al-Masih, ya. Jadi ada roh Tuhan, ada Roh Kudus yang mengarahkan hidup kita. Jadi kita tidak penuh kebencian, tidak dendam, ya, karena setiap kali kita mau melakukan hal itu, Roh Tuhan akan mengarahkan kita ke jalan yang benar. Coba kalau kita tidak ketemu Tuhan yang benar, hidup dengan kebencian, iri hati, dendam, ya, dendam turun temurun, yang tidak akan pernah bisa memaafkan orang, bahkan kadang-kadang ingin darah orang supaya ditumpahkan, ya, itu karena apa? Karena bukan roh Tuhan, roh iblis yang menguasai hidup manusia, yang membuat manusia itu hidup dengan amarah yang meluap-luap, kebencian yang meluap-luap, begitu, Bu. Silakan, Ibu. Nah, kan karena maaf. Nah, mulai dari situ saya kan sudah sama suami sudah percaya Hmm. 100%, saya yakin sudah 1000% mungkin saya sudah percaya. Hmm. Kemarin saya memutuskan dengan suami untuk dibaptis. Oh, haleluya. Haleluya. Saya Ya. minta bantuan kepada teman suami saya itu yang Mr. Bruce yang dari Amerika Hmm. untuk membaptis saya bersama istrinya yang membantu saya. Hmm. Saya dibaptis tepat pada saat Isa masih bangkit. Ya, ya, ya. Hari kebangkitan, Iya, hari hari Paskah. kebangkitan. Ya, Ya, ya. tepat pada saat hari itu. Ya, luar biasa ya. Ya, Bu. Oh, masih ada yang mau ditambahkan? Sudah, Pak. Ya. Oke, teman-teman, ini luar biasa ya bagaimana Tuhan Yesus menyatakan diri kepada Ibu Bonita. Dia bukan huruf-huruf yang ditulis dalam buku, tapi dia adalah firman yang dibukukan. Nah, kalau firman itu benar, jadi apa yang ditulis itu terbukti. Kalau huruf-huruf yang dibukukan itu tidak ada kebenarannya. Karena apa? Karena cuma ditulis di dalam buku tapi tidak bisa terbukti. Nah, ini lebih mengarah kepada dongeng atau penyesatan karena tidak bisa dibuktikan, cuma ditulis-tulis saja di dalam buku, ya. Oleh sebab itu, kita bersyukur dan teman-teman, ya, kalau Anda mengalami kesusahan, Isa Al-Masih itu adalah jalan kebenaran dan hidup. Dialah yang mengasihi Anda, dialah yang menciptakan hidupmu, dialah yang mengulurkan tangan, dia berkata, akulah
barang siapa yang letih lesu dan berbeban berat, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan. Ini bukan manusia, ini bukan kelas nabi, ini bukan kelas rasul. Karena marilah kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Siapa dia ini? Dia Tuhan. Dia mengasihi, dia peduli dengan hidup Anda. Itu yang pertama. Yang kedua, dia maha kuasa. Karena apa? Karena beban apapun yang ada di dalam dirimu, dia mampu selesaikan. Kalau dia bukan maha kuasa, dia tidak akan berani bicara seperti itu. Marilah kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Kalau ada yang datang berkata, bebanku 500 ton. Nah, kalau dia bukan Tuhan, pasti dia bilang, waduh itu terlalu berat, itu jangan ke saya, cari yang lain. Tapi karena dia Tuhan, dia tidak pernah berkata, dia berkata itu jelas dan pasti. Marilah kamu yang letih lesu dan berbeban berat, apapun masalahmu, ya. Sekalipun Anda ateis, sekalipun Anda menyembah batu, menyembah air, datang kepada dia kalau engkau sedang putus asa, mungkin engkau sedang ingin mengakhiri hidupmu, engkau tidak punya jalan keluar. Tuhan Yesus itulah, atau yang disebut Isa Al-Masih di agama yang seberang sana, ya. Marilah kamu yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Dia Tuhan yang baik. Ya, sampai kapan teman-teman Anda mengeraskan hatimu? Sampai kapan Anda dibodohin sama setan untuk tidak datang kepada Tuhan yang benar? Datanglah kepada Tuhan yang benar supaya Anda bisa pulang ke surga, ke rumah Bapa di surga. Itu sebabnya kalau orang mendengarkan lagu yang berbicara tentang Bapa sentuh hatiku, orang itu akan mengalami kuasa Tuhan karena memang dia Bapa yang benar. Tapi setan membodohi manusia, meracuni manusia dengan mengatakan, Tuhan itu Bapa, mana istrinya, masa punya anak. Nah inilah logika-logika mampet yang tidak nyambung, dibicara dari mana ke mana pun tidak bisa nyambung dengan pikiran mereka. Bicara Bapa itu, bicara dia sumber segala-galanya. Makanya di dalam rumah tangga itu Bapa itu adalah sumber. Analoginya dalam rumah tangga itu Bapa adalah pemberi, sumber, ya. Makanya kalau kita disebut anak Bapa kita, itu bukan soal seksualitas. Bukan. Itu menyangkut bahwa kita itu benihnya berasal dari orang tua kita. Nah, pertanyaan saya, tolong dengar baik-baik teman-teman. Anda benihnya dari siapa? Anda diciptakan dari siapa? Benihnya dari siapa? Kalau Anda tidak mengakui bahwa Anda benihnya itu dari Tuhan, berarti Anda mengakui bahwa benihnya itu dari setan. Gitu. Kita ini semua diciptakan benihnya itu dari Tuhan. Nah, kalau benihnya berasal dari dia, berarti dia adalah Bapa kita. Dia adalah sumber segala sesuatu. Oke, teman-teman, kita akan masuk di dalam ruang diskusi. Bagi Anda yang mau masuk, silakan. Linknya kami taruh di live chat. Kalau susah, mohon sabar ya, mohon antri. Supaya kita bisa bergantian. Oke? Ya, baik. Kita ke Pak Kace. Selamat malam Pak Kace. Haleluya. Salam. Apa kabar Pak Kace? Shalom. Salam kemenangan Pak. Puji Tuhan. Salam kemenangan. Salam sadar. Ya. Salam Puji sadar. Tuhan, sudah mulai banyak orang Sunda nyadar. Haleluya. Nyadar oi, orang Indonesia nyadar oi. Ya. Iya. Terima kasih Ibu Bonita, luar biasa Ibu Bonita ini sudah diselamatkan Tuhan. Amin. Sudah terlepas dari pengajaran jin. Muhammad ini biangnya jin karena dia dikerumuni jin. Nggak usah takut sekarang, kabarkan ke seluruh dunia bahwa Muhammad itu dikerumuni jin. Ayatnya sangat jelas. Quran surat 72 Al-Jin ayat 19. Gitu. Muhammad dikerumuni jin. Berarti ajaran yang disampaikan oleh pengikut Muhammad adalah pengajaran jin. Begitu. Jadi banyak sekarang para penyembah jin. Coba saya dibesarkan, ini ada hadisnya. Nah ini Pak Yusuf, coba agak dibentangkan dulu nih. Ya. Oke. Dibentangkan. Silakan diperbesar dulu Pak. Diperbesar dulu. Ini dia. Nah ini dia. Jadi
manusia penyembah jin. Ternyata yang mengikuti Muhammad itu. Makanya banyak yang jadi dukun. Nih, ini saya bacakan Sahih Bukhari nomor 4346. Di sini dikatakan orang-orang yang mereka seru itu mereka sendiri mencari jalan kepada Tuhan mereka. Isra 57. Abdullah berkata, sebagian kelompok dari bangsa jin disembah manusia. Makanya banyak orang yang nyembah mencari kekayaan ke Gunung Kawi, ke dukun. Lalu bangsa jin tersebut masuk Islam. Nah, kemudian Sahih Muslim nomor 5356 di sini dikatakan mereka itulah orang-orang yang selalu berdoa dan mencari kepada Rabb mereka wasilah. Manakah di antara mereka yang lebih dekat? Ia berkata, segolongan jin masuk Islam dan mereka disembah. Mereka yang menyembah tetap berada dalam peribadatan mereka, sementara golongan dari jin telah masuk Islam. Makanya ketakutan banget orang Islam sekarang kalau ada yang murtad. Karena ketakutan kehabisan saudaranya. Nah, ketika Tengku Jul meninggal, panen itu, belum bertobat. Yaya Waloni meninggal, panen itu, jin. Nggak kehilangan teman. Maka saya katakan, luar biasa ini Bu Bonita. Udah mengalami Tuhan dulu pelit, sekarang jadi baik. Sama Mamat Kece juga. Dulu radikal. Kalau ada warung remang-remang, dobrak abrik kalau mau puasa, mau lebaran. Begitu. Ada warteg Terus yang buka bulan puasa. Terus tadi Pak, ya. Maaf, tadi saya lupa ada satu lagi mujizat Tuhan yang kelewat. Oh iya, silakan. Saya alami. Silakan. Ya, waktu saat itu ada teman rekan kerja saya. Dia itu sakit, Pak. Dadak selama 1 bulan itu dia tiba-tiba sakit. Divonis dia sakit kusta. Dia sampai tidak bisa bangun dari tempat tidur, kencing, buang air, apapun itu udah di kasur, Pak. Dia mengalami pembengkakan. Ya, jelas, lanjut. Terus? Ya, lanjut. Jelas. Terus? Posisi saya itu saya sama suami saya lagi ngumpul di rumah Pak Bruce. Di rumahnya sedang singgah di sana. Saya sama suami saya sama Pak Bruce sama istrinya mendoakan teman saya itu. Karena teman saya itu sudah mengkhawatirkan kondisinya. Dia sudah tidak bisa apa-apa. Saya berdoa bersama, mendoakan teman saya minta kepada Pak Bruce mendoakan teman saya supaya dia sembuh, supaya dia bisa sehat kembali. Puji Tuhan, dalam waktu seminggu dia sembuh. Saya sudah ceritakan juga kepada Pak Bruce. Teman saya sembuh, kata saya. Sudah bisa beraktivitas kembali. Yang tadinya kondisinya sangat kritis, dia sampai saat ini sehat. Luar biasa. Itulah mujizat dari Tuhan Yesus ya. Jadi Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang sangat nyata. Baik Bu, silakan lanjut Pak Kaceh. Ya, nah itulah mujizat. Yang namanya mujizat itu dari tadinya sakit didoakan jadi sembuh. Sama dengan bapak saya juga dulu. Sudah kata dokter nggak sanggup lagi dokter, ini tinggal menunggu umur. Ya didoakan dalam nama Yesus sembuh. Itu namanya mujizat. Bukan Al-Quran mujizat. Saya dulu sholat tahajud, istikharah. Nggak ada itu mujizat. Nggak bisa menyembuhkan orang sakit. Minta kepada Allah itu tidak ada menyembuhkan. Ternyata setelah tahu sekarang yang disebut Allah itu jangan-jangan jin. Makanya tidak boleh dilihat. Tidak boleh.
rupanya sama dengan manusia. Ternyata saya curiga ini jin kalau begitu caranya. Begitu. Makanya saya ucapkan Ibu Bonita selamat dari ajaran jin. Pak Aceh. Lepas. Iya Pak. Pak Aceh, saya mau tanya Pak, itu kalau mengislamkan jin itu bagaimana? Bagaimana cara suruh mereka bersahadat ya jinnya? Nah itu dia yang saya bingung caranya bagaimana. Tapi ini menurut hadis ini banyak yang masuk Islam. Sahih Muslim nomor 5356. Mereka berkata segolongan jin masuk Islam dan mereka disembah. Mereka menyembah tetap berada dalam peribadatan mereka. Sementara segolongan dari jin telah masuk Islam. Nah ini cara masuk Islamnya prakteknya tidak dijelaskan karena di kitab kuning tidak ada cara penjelasan mengislamkan jin. Begitu. Saya cari juga bingung ini. Jadi jawabnya nggak susah Pak. Jangan pertanyaan jangan yang berat-berat lah Pak Yusuf. Yang gampang-gampang aja. Saya juga mau bertanya. Apa tuh? Pak Aceh, saya juga mau bertanya. Boleh. Pak Aceh kan ini kan kiai dulu. Jadi saya pikir kalau kasih pertanyaan yang berat-berat kan boleh lah. Iya, karena setahu saya memang yang mengajarkan Islam itu adalah Jibril. Jin brilian. Sebagaimana dikatakan oleh hadis musnad hadis Sahih Muslim nomor 9 ini. Jibril yang mengajarkan. Wahai Umar, apakah kamu tahu siapa penanya tersebut? Aku menjawab, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Beliau bersabda, itulah Jibril. Dia mendatangi kalian untuk mengajarkan kepada kalian tentang pengetahuan agama Islam. Jadi yang mengajarkan Islam itu Jibril, jin brilian. Jadi ternyata yang dibawakan ajaran Islam itu ajaran jin. Pantesan ceritanya dongeng. Dongeng Muhammad na Isra Miraj. Yang pertama diperintahkan sholat 50 kali sholatan. Nah waktu Isra Miraj itu yang aneh, kan sholat belum ada perintah sholat 50 kali. Tapi anehnya dia melakukan sholat di mana? Di salat di Gunung Tursina, sholat lagi di Bethlehem. Terus dia Muhammad sholat lagi di mana? Di tempatnya Ibrahim. Waduh, ini ngaco. Ini sholat 50 kali yang tadinya hasil Isra Miraj, Muhammad turun naik kepada Allah untuk mengurangi sholat menjadi 5 kali. Nah ini kan sholat baru ditawar. Kenapa Muhammad udah sholat di Bethlehem? Sholatnya seperti apa? Tapi menurut surat Jin, surat 72, Jin ayat 19, Muhammad sholatnya tuh berdiri begini nih, angkat tangan ke langit. Gitu. Itu di surat Jin ada. Muhammad itu sholatnya berdiri, menyembah Tuhannya itu berdiri. Menyembah Dewa Bulan. Begitu. Nah, kewajiban sholat itu jadi 5, yang tadinya 50 kali itu hasil Isra Mirajnya Muhammad. Nah, ini dia. Aku wajibkan salat 50 kali kepadamu dan umatmu. Maka yang 5 kali ini sama nilainya dengan 50 kali. Kerjakanlah olehmu dan umatmu. Aku pun menyadari bahwa perintah itu dari Allah tabarakallah wa ta'ala. Lalu aku kembali kepada Musa alaihissalam. Ia pun berkata, kembalilah. Tapi aku tidak kembali lagi karena itu adalah ketetapan Allah yang sudah pasti. Aku malu sama Tuhan bolak-balik. Udah 9 kali katanya. Ini hadisnya. Aduh, ini ternyata dongeng. Sholatnya belum ditawar tapi sudah melakukan sholat di Bethlehem, di Yerusalem. Jadi sekarang umat Islam, ya dimanapun Anda berada, berhentilah mengikuti ajaran dongeng Muhammad. Karena Muhammad sendiri tidak jelas pengangkatan nabinya jadi nabinya. Tidak jelas. Yang jelas di Quran itu Muhammad itu nabi yang dekat dengan jin. Sampai saat ini belum ada ustadz yang bisa menunjukkan bahwa Muhammad ketemu Allah. Muhammad dekat dengan Allah. Jadi
Kalau yang tidak melepaskan ajaran Muhammad, rugi nanti di akhirat. Begitu. Karena ajaran Muhammad itu hanya mengajarkan perang dan perang. Ya, sebagaimana di sini ya jelas. Nah ini bentangkan coba hadisnya. Ini perintah Muhammad ini. Di dalam hadis ini. Hadis berapa, Pak? Nah, ini hadis Bukhari nomor 731 kalau nggak salah. Ini disebutkan di sini. Saya diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka mengucapkan tidak ada Tuhan selain Allah. Apabila mereka mengucapkannya, maka mereka telah menghalangiku untuk menumpahkan darah dan merampas harta mereka. Jadi Muhammad ini pembunuh dan perampas harta. Mesti nyadar nih umat Islam sebelum kalian mati masuk neraka. Begitu ya. Ini Tuhan memanggil kita semua agar kita meninggalkan ajaran jin, manusia pengajaran jin. Begitu. Makanya saya ucapkan Ibu Bonita, selamat Anda menjadi keluarga surga. Nanti kalau ada yang dari Islam ngetes-ngetes, udah nggak usah diikutin. Ya, mereka itu kepanasan itu. Karena banyak yang dibaptis. Ya, biasanya si Syahrul, SH, S2 itu biasanya. Ya, jadi nggak usah lagi diikutin. Pertanyaannya cuma baca doang. Dia ngajarin baca, ngetes baca, karena artinya dia nggak ngerti. Ya, nggak ngerti mereka itu. Yang ditanya kadang-kadang pertanyaannya juga ngelantur kemana-mana. Tapi mereka, ini udah bener, konsepnya bener. Ini cara Islam. Memang cara Islam tuh ngelantur. Yang ngelantur gimana? Sholat baru ditawar 50. Kok udah sholat di mana tadi? Di Bethlehem. Sholat di Tursina. Kan ngaco itu pengajarannya. Ceritanya ngawur gitu. Ya, gitu aja, lanjut. Ya, Bu Nita masih mau bertanya ke Pak Kaceh, silakan. Iya, itu saya mau bertanya, tapi saya nggak berani bertanya itu ke guru ngaji. Itu kan kalau masjid-masjid bukan zaman dulu sih, masjid lama kan, kalau di belakang imam itu suka ada satu ruangan dibikinin ruangan. Katanya buat jin Islam ya. Itu masuk akal apa enggak, Pak? Saya juga mau nanya itu teh buat apa gitu, buat jin. Terus buat apa jin suruh dikasih kamar gitu kan? Nah, itu dia. Sekarang udah mulai kebongkar oleh Muhammad Kece. Ternyata Muhammad itu dikerumuni jin. Ya, jadi pengikut jin. Makanya selamat bagi yang sudah murtad dari Islam meninggalkan ajaran jin. Pasti masuk surga kita. Haleluya. Amin. Nah, biarkanlah mereka. Ya. Gitu. Kalau di neraka, dibaptis di sana oleh air neraka. Ya. Pak Kaceh ini pencinta NKRI ini. Coba lihat aja kopiahnya tuh ada Garuda. Oh luar iya, biasa. Contoh teladan yang benar. Saya ini pencinta NKRI. Makanya Garuda Pancasila selalu di otak saya. Kalau ada yang demo-demo itu kan dipertanyakan itu ya Pak Kaceh ya. Oh iya, yang demo-demo ngaku cinta NKRI, waduh. Saya rasa ini cuma slogan doang, seremonial. Cuma di mulut doang, begitu. Hati-hatinya ingin jadi Arab, ingin Indonesia jadi budak Arab. Contoh si Rizik Syihab. Coba kalau nggak dikandangin, koar-koar terus, memprovokasi rakyat. Akhirnya rakyat jadi korban, suruh perang dengan aparat. Ya, coba kalau ngikutin si Rizik Syihab kemarin itu, perang sama aparat. Perang saudara kita. Kalau ngikutin Rizik Syihab, makanya bagus Pak Jokowi cerdas. Tangkap, kandangin itu yang ingin menerapkan hukum Islam. Kandangin itu, berapa Kapolri yang ingin menerapkan hukum Islam, siapapun, kandangin itu. Biar saya rela ngasih makan dia, bayar pajak buat makan dia. Ya, apa-apa. Rela saya bayar pajak untuk buat makan para napi-napi yang ingin merongrong Indonesia. Kandangin dia. Kemerdekaannya biar dibelenggu dia. Ya, karena agama Islam itu agama politik. Mereka itu memainkan politik agama. Dan ini perlu didengar dunia. Bahwa agama Islam itu adalah politik. Mencari makan dia dari agama.
Yang bodoh adalah orang yang menyebarkannya. Yang mudah-mudahan sih paman saya sadar ya, paman saya, kakak saya yang masih pegang pesantren, nyadar bahwa agama Islam itu agama politik. Udah, kesel saya. Indonesia diacak-acak sama agama, mengatasnamakan agama membawa manusia ke surga. Muhammad sendiri tidak ada ayatnya masuk surga. Nyadar bangsa Indonesia. Ya kalau ada ayatnya Muhammad masuk surga, saya balik lagi ke Islam karena sudah mayoritas senang saya. Tapi tidak ada ayatnya Muhammad masuk surga, tidak ada ayatnya Muhammad akan menyelamatkan. Ogah saya balik lagi. Yang jelas yang ada saya teriakin, "Oi, Muhammad itu tidak masuk surga. Ayo ikut Yesus yang pasti masuk surga." Haleluya. Biar dengar dunia. Nah, ya itu saya kan bukan muslim yang tahu Al-Quran ya Pak. Setelah tahu Isa Al-Masih kan baru saya juga baca-baca ayat-ayat di Al-Quran. Pas saya dengar itu yang Al-Ahqaf itu, saya juga merasa aneh ya Pak. Kok Nabi saya kok nggak bisa menjamin saya? Itu dia sendiri tidak bisa dijamin, tidak ada ayatnya Muhammad masuk surga. Bagaimana mungkin mau menjamin umatnya yang tidak dikenalnya? Begitu. Kalau Malah Yesus, Isa Al-Masih yang itu ya, yang kalau Isa menjanjikan. Al-Masih Quran yang dekat dengan Allah. Sebagaimana dikatakan surat 3 Al-Imran ayat 45. Jelas ayatnya. Isa Al-Masih dekat dengan Allah. Jadi kalau ngikut Isa Al-Masih tidak rugi dah. Dan tidak keliru dah. Pokoknya itu yang benar. Amin. Haleluya. Yang Untung. keliru itu yang mengikut Muhammad. Keliru ikut Muhammad. Dia tukang kawin. Istrinya banyak. Saya bukan menghina. Ada hadisnya. Saya bisa tampilkan. Gitu. Aisyah dikawin umur 6 tahun. Saya punya hadis. Bukan saya menghina. Ya. Yang menghina itu hadisnya sendiri. Muhammad dekat dengan jin. Kata Quran. Surah 72 ayat 19. Muhammad kawin Aisyah umur 6 tahun. Kata hadis. Saya punya hadis. Jadi yang saya sampaikan ini bukan ngarang-ngarang. Ya. Bukan ngomong kosong. Nah, ini hadisnya sangat jelas. Bukan ngomong kosong. Nah, ini dia. Jadi dunia harus tahu. Coba ditampilkan agar diperbesar di layout. Yeah. Nah, ini dia. Aisyah dikawin Nabi ketika usia 6 tahun. Ini hadisnya yang menghina Muhammad, bukan Muhammad Kacek. Oi, para ustadz, para kiai, lihat nih. Ya, Muhammad itu kawin dengan anak umur 6 tahun. Ini kata hadis. Jadi yang menghina Muhammad itu hadis ini yang bikin hadis. Bukan Muhammad Kece. Muhammad Kece hanya membacakan. Ini Sahih Muslim loh. Hadis riwayat Muslim. Sahih lagi. Yang mengatakannya. Jadi bukan karang-karang ini. Di mana akhlakul karimahnya? Iya Pak. Pak Kece. Ya. Muhammad punya istri ada berapa Pak semuanya Pak? Ada 13 Pak. 13. Yang kemarin di channel tanggal berapa ya itu? Saya tampilkan itu. 13 dia punya istri. 13 ya? Iya. Tapi kok pengikutnya cuma dibolehin 4 Pak? Nah itu dia. Makanya. Nah ini dia. Ya. Sebentar. Saya tampilkan hadisnya istrinya ini yang tertulis di sini ada 11 nih ya. Bentar. Semuanya sih ada 13. Ya. Boleh Pak Yusuf di zoom. Pak bentar saya ke belakang dulu ya. Nah, ini Sahih Bukhari nih. Sahih Bukhari mengatakan istri Nabi 11 Sahih Bukhari. Nah, terus di Musnad Ahmad istri Nabi itu ada 13. Ini Sahih Bukhari ada istrinya 11 di sini ya. Jadi antar hadis itu berbeda pahamnya. Berbeda pendapatnya, nggak apa-apa lah. Yang penting ada bukti itu aja. Istri Nabi ada 11 di Sahih Bukhari begitu. Tapi pengikutnya hanya boleh 4 ya Pak?
Iya, pengikutnya nggak boleh melebihi daripada tuannya. Hmm. Jangan nyecunga. Jadi kalau pengikut cuma 4 boleh. Itu pun kalau mampu. Ya, Hmm. jadi kesini kan buat aku, kamu cari yang lain. Muhammad ajarannya. Ajaran Oke. jin.